Baik, anak-anakku semua mahasiswa SIM. Jadi saya ingin meng-highlight tentang dunia industri sekarang dan masa depan, terutama di era industri 4.0, dan kita sama-sama tahu kita mengalami pandemi COVID-19 yang cukup panjang, sehingga pasca pandemi nanti atau bahkan ini belum jelas kapan berakhir, bisa menjadi endemi. Jadi ini sangat mempengaruhi dunia industri dan dunia bisnis kita di masa depan. Nah, kalau zaman dulu ya, zaman sebelum industri atau teknologi digital dan internet begitu masif, perubahan itu terjadi cukup lama gitu ya. Bisa 10 tahun, 50 tahun, ratusan tahun baru terjadi sebuah perubahan yang drastis di dunia ini. Tapi itu dunia lama. Di dunia yang baru, changes atau perubahan itu terjadi dengan waktu yang cepat sekali gitu ya. Bisa bukan dalam tahunan, bukan dalam kuartal ya, tapi bisa per hari, per jam, per detik, itu bisa terjadi sebuah perubahan-perubahan. Bisa terjadi sebuah transformasi bisnis seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, mesin printing ya, atau mesin cetak itu ditemukan tahun 1400. Relatif habis itu tidak ada penemuan yang besar ya kan, sampai di tahun 1600 baru ditemukan namanya teleskop. Jadi jaraknya 200 tahun untuk baru ada penemuan baru ya kan. Kemudian mesin uap ditemukan di 1750. Mesin uap ini adalah sebagai penanda era revolusi industri yang pertama. Terus masih berikutnya ya kan, terjadi penemuan telepon 1850, 100 tahunnya lagi, mobil sekitar hampir di ujung tahun 1800-an atau di awal 1900. Terus baru ada lagi sesuatu perubahan yang drastis ya, atau kemajuan yang paling bisa dilihat ketika manusia kemudian ke bulan tahun 1960. Terus habis itu relatif nggak ada sesuatu yang besar terjadi, sampai di tahun 2000 ditemukan namanya mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang ibaratnya menjadi otaknya komputer, ya kan? Dari sini terus akhirnya wah cepat sekali mikroprosesor, ditemukan word processor, kemudian Apple Macintosh, ya kan, Windows itu tahun 1980, 1990 ya kan. Cellphone ditemukan, DVD dan lain-lain, sampai sekarang selalu terjadi perubahan-perubahan yang begitu drastis. Nah, kalau dulu ikan yang besar itu memakan ikan yang lebih kecil, ya kan. Dalam hal ini kalau kaitan dengan perusahaan besar itu sangat berjaya sekali. Dia bisa mematikan semua perusahaan-perusahaan kecil. Tapi zaman sekarang, zaman teknologi makin maju, zaman orang bisa mendirikan perusahaan startup. Perusahaan startup yang dulunya kecil, nggak bisa diremehin, ya kan? Dia lama-lama bisa makan juga tuh ikan yang lebih besar dari dia sebelumnya. Contohnya ini, Gojek, ya kan? Sebelum Gojek berdiri, semua orang kalau mau pesan kendaraan transport kayak taksi, ya kan, pesannya pakai Bluebird. Kemudian Gojek masuk, bahkan sekarang Bluebird-nya masuk dalam aplikasi Gojek, ya kan. Itu toko-toko yang besar yang di bagian bawah, ya kan, Matahari, Ramayana, udah kemakan oleh online shop. Itu perubahan yang sangat drastis ketika dunia startup semakin berkembang. Lalu kemudian virus COVID datang. Virus ini akhirnya mempercepat lagi transformasi teknologi. Karena orang semua harus beradaptasi ya kan dengan kebiasaan baru, harus pakai masker, harus mengurangi bertemu sama orang lain, mengurangi aktivitas di luar rumah. Hingga akhirnya dunia industri harus dipaksa untuk berubah juga seperti itu. Mulai dari pekerjaan, ya,
remote working itu sekarang skalanya naik 83%. Gitu. Orang nggak harus kerja datang ke kantor, bisa kerja jarak jauh. Kemudian digitalisasi di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan itu dituntut ya hingga 84% sistemnya harus digital. Kalian pernah dengar omongan Pak Presiden, Pak Jokowi, ketika bilang nanti ke depannya PNS ya kan ada di bidang-bidang tertentu itu akan digantikan oleh teknologi, gitu. Digantikan dengan artificial intelligence, karena semua nanti diurus sama teknologi biar lebih cepat, biar lebih memberikan dampak ketika melayani masyarakat. Kemudian akselerasi ke automation, ke mesin yang lebih otomatis itu 50%. Dari sini kita bisa melihat bahwa tingkat otomasi ya, maksudnya perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin itu juga terjadi semakin cepat. Kalau di tahun 2020 perbandingan antara tenaga kerja manusia ya sama mesin itu 67% manusia, 33% mesin. Tapi diramalkan oleh World Economic Forum di 2025 itu kira-kira di tahun-tahun awal kalian lulus mungkin ya, itu hampir separuh-separuh, 53% manusia dan 47% mesin. Maka otomatis di sini akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang juga akhirnya digantikan oleh mesin. Nah, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang akan berdampak ya, karena mesin yang akan lebih menguasai dalam hal ini teknologi ya, sistem, digitalisasi, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, sifatnya bisa dibuat sistem algoritma yang bisa dipelajari oleh machine learning atau teknologi artificial intelligence gitu. Dan sayang sekali, coba kalian lihat di sini, pekerjaan di jurusan akuntansi itu adalah 3 besar decreasing job demand atau pekerjaan yang akan berkurang jauh gitu. Ini diramalkan akan berkurang gitu ya permintaan atas pekerjaan-pekerjaan mulai dari data entry ya kan, pekerjaan administratif, accounting, akuntan, auditors itu akan turun gitu. Yang muncul nanti adalah data analis, gitu. Machine learning specialist, ini pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa datang di tahun 2025 ya. Digital marketing dan strategi spesialis. Gitu. Maka kalian kalau punya cita-cita ya kan kerja di bank, kerja sebagai accounting atau akuntan, kayaknya harus mulai merevisi cita-citanya itu, karena 5 tahun ke depan pekerjaan akan banyak berubah, gitu. Akan banyak tergantikan oleh software, ya kan. Kalau kamu pergi ke coffee shop, ke restoran, kasirnya itu udah bukan kasir manual lagi, ya nggak. Semua itu udah pakai aplikasi. Ada yang pakai aplikasi Moka, ada yang pakai aplikasi Kasirku dan lain-lain. Itu semuanya udah dengan sekali masukkan bukti transaksi, udah bisa langsung masuk ke jurnal pembukuan, laporan keuangan, itu udah otomatis semua. Sehingga perusahaan udah nggak butuh akuntan lagi. Gitu. Nah, untuk itu, ini adalah 10 keahlian nih yang harus dimiliki di tahun 2025. Gitu. Keahliannya yang berupa dengan analytical thinking ya, harus punya kemampuan berpikir kritis, analitis gitu ya. Inovasi ya kan. Bisa punya leadership yang bagus, leadership and social influence, critical thinking, kreativitas gitu. Nah, ini top 12 future job ya kan. Ini saya garis bawahi di sini, digital marketing and strategy specialist, business development professional, internet of things specialist, dan project managers. Ada juga di sini business services and administration managers gitu. Kalian bisa ambil
pekerjaan-pekerjaan ya yang masih masuk di bidang kita seperti digital marketing gitu. Atau kalau kamu mau mendalami data analis, itu luar biasa karena data itu di masa depan akan menjadi new gold ya kan, atau emas yang baru. Maka orang yang paling bisa ngerti dalam mengolah data, dia akan dibayar lebih mahal. Di sini saya garis kuning digital marketing karena malam ini saya akan bahas tentang digital marketing gitu ya. Harapannya dari kalian memahami digital marketing, kamu mulai bisa mempelajari itu, menyiapkan dirimu ya kan jadi seorang ahli dalam digital marketing. Nah, selain itu ada juga the most creative jobs ya kan, pekerjaan-pekerjaan kreatif yang bisa kamu ambil. Yang mana pekerjaan kreatif ini kamu nggak harus ngelamar kerja di sebuah perusahaan ya, kamu bisa kerja mandiri gitu. Apa saja pekerjaannya, bisa menjadi software engineer, graphic designer, atau promotion specialist ya kan. Jadi ada pekerjaan namanya itu promotion specialist, kamu kerjaannya bikin promo-promo gitu ya. Syaratnya kamu nggak usah ngelamar jadi marketing ya kan. Kamu punya sosial media, bisa jadi selebgram, bisa jadi punya akun TikTok dengan followers banyak gitu. Kamu bisa bikin konten-konten yang akhirnya di-hire oleh perusahaan, di-hire oleh restoran-restoran supaya kamu bisa mereview dan mempromosikan produk mereka gitu. Atau bisa juga menjadi marketing manager atau business trainer juga bisa. Nah, dalam hal ini saya spesifik akan bahas tentang digital marketing. Apa sih marketing itu ya kan? Kita lupakan istilah marketing ya ini ya, marketing tradisional ya. Marketing itu identiknya dengan apa? Misalkan jualan ya kan? Atau identiknya dengan promosi gitu ya. Kalau kita bicara marketing di zaman sekarang itu adalah tentang storytelling ya kan? Gimana caranya membuat orang tahu tentang produk kita dengan kita menceritakan ya, membuat sebuah storytelling yang baik, membuat sebuah cerita yang menarik sehingga orang tuh tertarik untuk mendalami ya kan dan membeli produk kita. Nah, mana yang menurut kalian yang lebih penting dulu atau yang datang duluan? Telur atau ayam? Ini sama seperti kalau kita bertanya brand atau produk, mana yang menurutmu penting? Lebih penting mana? Brandnya, mereknya, atau produknya? Coba ketik di kolom chat brand or product. Saya mau tahu, saya mau survei singkat. Which one do you think comes first? Brand or product? Yang datang duluan mana? Brandnya dulu atau produknya dulu? Samsung dulu atau HP-nya dulu nih yang datang duluan? Coba diketik ya di kolom chat. Produk, brand, produk, brand, produk, produk, brand, produk. Oke. Ya, ini kayaknya hampir imbang nih ya antara yang jawab brand dulu atau produk dulu. Ini ya sama dengan pertanyaan telur dulu atau ayam dulu. Nah, sekarang begini. Nah, kalau kamu dapat melihat ini, mana yang lebih penting? Merek Apple-nya atau ponsel iPhone-nya? Gitu. Kamu ketika membeli barang ini, membeli sebuah barang ya, saya pakai contoh kasus iPhone. Kamu beli itu karena kamu gengsi sama brandnya, sama brand iPhone-nya dan brand Apple-nya, atau karena memang fungsi dari produknya yang kamu beli? Yang mana? Coba dijawab lagi. Fungsinya, ya, atau produknya, atau merek iPhone-nya? Ayo, jawab jujur aja, nggak masalah. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Fungsi. Oke, produk. Oke, yakin ya? Ada nggak yang saya tanya nih? Kalau yang tadi pilih fungsi atau produk, yakin kamu nggak karena merek Apple-nya? Gitu.
dari iPhone-mu yang ada sekarang. Kalau yang pakai iPhone ya, saya mau tanya dulu. Coba di kelas ini yang HP-nya iPhone, boleh raise hand, mau saya tanya-tanya sedikit. Ada? Karena kalau nggak raise hand, saya nggak bisa lihat. Ada nggak? Ada? Atau boleh open mic, bilang saya Pak, gitu. Atau boleh juga ketik di kolom chat. Nggak ada? 3 kelas, kelas H, I, J, nggak ada satupun yang punya iPhone? Oke. Pada malu kali ya. Jadi untuk meyakinkan lagi, kamu tuh benar-benar pilih fungsinya atau pilih mereknya. Coba kamu lihat di HP-mu, dari semua aplikasi yang ada di handphonemu, berapa persen yang kamu pakai, ya kan? Apakah hanya WhatsApp dan kamera sama Instagram, ya kan? Hanya 10%-nya atau 20%-nya, atau kamu pakai semua tuh. Gitu. Itu nanti bisa membuktikan yang kamu pilih itu produknya atau mereknya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang pendekatan marketing itu seperti apa sih? Nah, gini. Ada 2 jenis, ya kan? Channel marketing atau saluran untuk pemasaran. Ada namanya outbound marketing, ada namanya inbound marketing. Gitu ya. Kalau outbound marketing itu prosesnya lebih ke marketer driven atau push marketing. Jadi user atau customer kita itu disodorin gitu ya, di push gitu, disodorin produk-produk kita. Caranya gitu. Kalau inbound marketing, customer itu ditarik gitu, atau customer itu datang sendiri. Atau customer itu tertarik untuk datang ke tempat kita. Jadi kita nggak kayak nyodor-nyodorin gitu ya. Apa contohnya dengan outbound marketing? Contohnya itu pasang billboard, ya kan? Billboard ini bisa billboard fisik yang di pinggir jalan yang gede-gede itu ya, atau bisa juga digital gitu. Atau kamu ada broadcast dan print advertising ya kan, iklan cetak ataupun iklan siaran gitu ya, atau pakai social media advertising gitu, iklan di IG, iklan di Facebook gitu, atau pakai search engine advertising juga bisa ya kan, pasang iklan di Google gitu. Jadi kalau kamu pasang-pasang iklan seperti itu masih dikategori sebagai outbound marketing. Tapi ada jenis yang kedua yaitu inbound marketing. Di dalam inbound marketing ini, customer kita nggak kayak menyodorkan produk begitu ya. Ada namanya itu email marketing, blogging ya kan, bikin blog, ada search engine optimization. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas tentang SEO, bikin video, bikin podcast ya kan, bikin webinars, atau kamu nyiapin e-books gitu. Itu adalah model-model yang sebenarnya adalah proses marketing gitu ya, tapi customer datang sendiri gitu ya, tanpa kita harus kayak nyodor-nyodorin banget. Nah, lalu salah satu aspek dari digital marketing yang paling penting adalah traffic yang masuk ke dalam kalau kita punya website atau kita punya sosial media ya, kita punya akun Instagram bisnis misalkan untuk usaha kita ingin traffic yang masuk. Traffic itu jadi kayak jumlah kunjungan ya kan, orang mengklik website kita atau orang yang follow akun kita, komen gitu ya. Kita mau pilih pendekatan organik atau pendekatan berbayar ya, organic traffic atau paid traffic. Kalau organic traffic itu kamu nggak bayar sama sekali untuk dapat follower misalkan gitu ya. Jadi kalau punya Instagram usahanya nggak beli follower katakanlah gitu. Atau kamu trafficnya itu kalau pakai organik ya, kamu bikin sebuah konten yang menarik sehingga orang tuh mau datang ke sana dan dia mau mengklik link-link yang udah kamu siapin gitu ya. Terus bahkan dia ikut juga mau memposting ulang, merepost seperti itu.
Nah, sehingga fungsi utama dari marketing, baik itu digital maupun tradisional marketing ya kan, itu adalah gimana caranya bisa menghubungkan ya right people kepada sebuah right product, gitu. Dengan cara memberikan right message atau pesan yang pas, pesan yang benar, dan dalam waktu yang tepat. Itu fungsi utama dari marketing. Kamu bisa menggabungkan semua aspek itu tadi. Ada orang yang pas terhadap produk itu, ya kan? Kemudian diberikan pesan-pesan yang pas dan dalam waktu yang pas. Nah, lalu aspek lain yang kamu harus perhatikan ketika untuk melakukan kegiatan digital marketing, yaitu ada namanya corong ya, corong atau funnel, marketing funnel. Bentuknya itu seperti segitiga terbalik itu. Corong yang paling atas itu adalah customer yang lebih besar ya, atau belum orang ini masyarakat pada umumnya lah ya. Misalnya kamu mau bikin sebuah produk gitu. Tantangan terbesarmu adalah membangun awareness atau kesadaran orang tentang produkmu. Orang tahu nggak sih tentang produk yang kamu jual? Lalu interest gitu ya, activation. Kemudian di bagian kedua adalah interest, kemudian desire, action, dan loyalty. Saya mau kasih penjelasan ini pakai contoh, tapi akan lebih menarik kalau yang saya bahas adalah bisnis realnya secara langsung. Itu saya mau coba tanya di kelas ini. Saya akan stop share dulu. Siapa yang di sini punya bisnis dan sudah mulai menjalankan meskipun nggak begitu kompleks nggak apa-apa ya, nggak begitu masif nggak apa-apa, tapi sudah mulai menjalankan digital marketing gitu. Ada nggak di sini? Nanti saya akan bahas bisnismu dengan langsung pakai contoh ke materi yang saya bahas. Jadi kamu langsung relate, langsung nyambung. Ada? Ayo. Kalau nggak ada, berarti kita nanti kalian cuma dapat materi yang nggak relate ke contoh, gitu. Ada nggak? Halo? Iya, Pak. Mana Ica? Coba raise hand biar bisa kita highlight. Di sini, Pak. Oke, udah ya. Apa, Cak? Bisnismu, Cak? Online shop itu termasuk bisnis itu bukan sih, Iya Pak? dong, iya dong, termasuk Tapi dong. bukan di Shopee gitu, buka apa ya? Mm-hmm. Kan buka usaha, terus ya. ada grup jual belinya gitu. Ya, nggak harus ada di marketplace. Itu doang sih, Pak. Iya, apa usahanya Ica? Hijab. Hijab, bikin sendiri, produksi sendiri. Iya. Oke. Apa yang sudah kamu lakukan, Cak, untuk mempromosikan usahamu? Mempromosikannya yaitu kan kalau orang tua saya kan usahanya di pasar, pusat grosir gitu. Oh, nah, ada toko offline-nya ya? Awalnya ada toko offline-nya ya? Iya, betul. Terus kamu kemudian kembangkan untuk bisa online shop-nya sekalian gitu ya? Iya, Pak. Ada akun IG-nya? Ada, Pak. Oke, menarik. Coba ya, kita cek ya. Apa, Cak? Nama akun Instagram usahamu, Cak? Halo? Cek.
Halo? Cek, cek. Itu Pak, cairin shop Pak. Coba bisa Maaf diklik. tadi sinyalnya Ya, sinyalnya hilang Pak. boleh diklik di kolom chat. Atau yang lain juga boleh ya, yang punya usaha terus sudah punya akun IG-nya boleh klik di sini, kita coba lihat. Kita coba buka. Ada? Khairin Shop. Oke. Yang lain juga boleh ya, kalau punya akun IG-nya kita cek bisa di sini. Ini ya, Khairin paling atas ini ya, Al-Fatih ini ya. Atau yang Madiun ini, yang mana? Yang paling atas itu Pak. Paling atas ya. Oke. Supaya hijab tangan pertama. Bagus, bagus. Gimana sejauh ini penjualannya, Ica? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Lebih banyak mana kalau sekarang omsetnya? Yang online atau offline? Itu sih Pak, kalau seimbang sih Pak kalau saya, karena Seimbang ya? kalau di offline kan kayak buat juga belinya di saya gitu Pak. Jadi reseller gitu kulaannya di sini gitu. Oke, baik. Menarik. Ya, di sini bisa kita lihat untuk balik lagi ke PPT-nya. Ketika tantangan ya, saya mau balik nanya ke Ica lagi ya. Tantangan kamu nih untuk bisa dapat market yang lebih besar, itu apa, Cak? Masalah utamanya dalam hal aspek promosi ya, terutama ya. Iya, mungkin lebih ke persaingannya ya Pak ya. Sekarang kan anak muda juga banyak yang lebih kreatif, lebih ke promosinya gitu. Betul. Ya, kalau dari segi brandnya sendiri ya, brand produkmu sendiri, sudah sejauh apa dikenal orang? Atau dalam lingkup apa ya? Kalau produk yang dijual itu sebenarnya sudah pasaran Pak, kayak hijab segi 4 pasmina itu kan juga sudah pasaran. Ya. Yaitu kembali lagi ke lebih pintar ngepromosiin aja sih Pak. Kalau masalah baik. Oke, ya. Kalau kita pakai contoh kasus di sini ya. Ketika kita ingin bersaing sama usaha-usaha sejenis yang udah rame, ya kan? Maka tantangan kita adalah membangun awareness, membangun kesadaran orang sehingga orang mau beli brand kita, ya kan? Brand discovery-nya. Untuk membangun awareness, ya, media yang paling pas dipakai itu adalah ini. Kamu harus punya blog, punya online ads, kemudian ada video, ya kan? Video yang di-review. Terus di sini ya bisa dilihat sosial media juga ya, branded ads, infographic gitu. Di antara ini mana yang sudah Ica lakukan, Cak? Blog, online ads, video, sosial media tadi ada ya? Video udah Pak. Video kamu terus share kemana videonya? Share di TikTok. Di TikTok ya, bagus. Berarti ada akun TikToknya juga ya? Ada, tapi yang megang bukan saya. Oke, ya. Gak apa-apa. Konsisten dilakuin ya. Nah, nanti kalau orang udah punya awareness, jadi ini gini, marketing channel ini harus kita lakukan semua ya, bukan berarti kita cuma mau pilih salah satu. Orang kemudian tertarik. Setelah level awareness, orang udah mulai tertarik, kemudian masuk ke interest. Ya kan, interest nih, apa yang harus dilakukan? Kita harus brand activation istilahnya ya. Kita harus buat orang lebih kenal lebih dalam lagi tentang brandnya. Kita harus educate kenapa orang harus beli hijab saya, ya kan? Caranya gimana? Kita harus membuat FNQ, ya kan? Ada tanya jawab. Apa sih bahan yang saya pakai di hijab saya, seperti itu ya? Kadang kamu harus bikin live chat juga, gitu. Atau kamu bikin webinar
dengan mengundang pembicara-pembicara yang kira-kira bisa mengangkat brand kamu, ya kan, dan bisa mendapatkan massa yang lebih banyak lagi, gitu ya. Bikin produk demo, kemudian kasih free trial, gitu. Nah, dengan sini ini akan bisa meningkatkan orang dari sebelumnya interest ke desire, gitu. Orang akhirnya mau engage, ya kan, mau kemudian terlibat lebih dalam dengan produk kita, sehingga akhirnya dia actionnya adalah konversi penjualan, ya kan, konversi penjualan. Nanti kalau sudah konversi penjualan, berikutnya adalah kita tawarin loyalty program. Loyalty program itu dengan ngasih produk referral, ya kan, atau misalkan kamu bisa bilang, nanti kalau kamu mereferensikan produk saya ke temanmu, ya kan, nanti akan dapat diskon tambahan 10%, 5%, gitu. Nah, ini sebenarnya kita mungkin juga sudah tahu ya, tapi ada ilmunya sekarang. Ini saya kasih ilmunya seperti ini teorinya ya. Jadi ada tofu top of funnel, ya kan, dicorong paling awal, membangun kesadaran. Kemudian mofu middle of funnel, ya, di bagian middle sini tantangannya adalah gimana buat orang tertarik karena dia udah kenal produk kita ya. Terus dia punya hasrat, desire untuk beli, dan actionnya tentunya membeli ya. Di action ini ada dua pilihan nanti, antara dia beli terus puas, kemudian jadi loyal di sini paling bawah, atau dia stop gitu, nggak mau beli lagi karena nggak puas. Gitu. Ini harus dilakukan terus-menerus untuk orang yang punya usaha. Gitu. Nah, lalu sekarang gimana marketing strateginya? Ya, strategi marketing bisa kita lihat tadi dengan cara funneling tadi, kemudian bisa menggunakan digital marketing strategy. Di dalam digital marketing strategi ini adalah kombinasi dari kamu punya website yang bagus, atau kalau sekarang misalkan bikin website juga nggak mahal sebenarnya ya, tapi penting kamu punya sebuah website. Kalau nggak salah tuh modal 750.000, 1,5 juta itu udah bisa dapat website standar. Gitu. Terus punya sosial media ya kan yang komplit, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Terus konten marketing ya, bikin sebuah konten-konten yang menarik buat orang sehingga orang mau beli ya, sosial media marketing, email marketing, media strategi, public relation dan lain-lain. Ada banyak strategi marketing. Nah, sekarang spesifik tadi ke digital marketing ya. Gimana cara orang bisa menarik pembeli ke produk kita ketika kita menerapkan sebuah digital marketing. Tantangan pertama itu gimana caranya dapat sebuah lead. Di sini ada kata-kata lead ya. Ini lead itu orang yang berkunjung kemudian atau orang yang masuk ke dalam platform kita. Caranya orang itu masuk ke platform, biasanya kita tentu buat iklan-iklan marketing ya. Biasanya kalau kamu buka IG, scroll gitu kan, tiba-tiba kan ada iklan yang bersponsor ya kan. Nah, biasanya ada yang bersponsor menarik bagi kita, terus kita klik kan, maka masuklah ke dalam landing page atau lead page tadi. Nah, ketika orang udah masuk ke landing page, biasanya kan tertarik tuh. Ada yang beli, atau ada yang mau coba free trial dulu ya kan. Atau kamu bisa atau orang bisa juga kamu tawarin bisa kalau kamu menjual karyamu ya, bisa mendownload dulu contoh free sample misalkan gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Terus yang harus diketahui lagi ketika kita menerapkan digital marketing, gimana caranya user itu menemukan produk kita ya kan. How do user find you? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tadi ya bisa pasang iklan, misalnya ini kita lihat kan di iklan bersponsor dia yang ada di sosial media kita. Nah, sekarang kalau kita udah beriklan, gimana caranya biar orang tuh kemudian balik lagi ke dalam produk kita? Biasanya kita kasih iklan-iklan yang menarik ya kan, yang orang tuh langsung mau beli itu. Dengan cara apa? Dengan dia kasih diskon, ya kan, sell up to 80% gitu kan. Atau nawarin produk-produk 0% bisa dicicil gitu kan, atau ngasih voucher gitu. Karena orang dari yang sebelumnya hanya ngelihat iklan, terus sekarang dia mau beli ke produk kita karena ada hal-hal yang menarik bagi mereka. Gitu. Lalu
setelah orang tertarik dengan produk kita, orang mau berkunjung ke platform kita, ke akun Instagram kita, ke website kita, dan kemudian membeli gitu ya. Terus gimana caranya? Users tell others, ya kan, ngasih tahu ke yang lain biar juga ikut-ikutan beli di tempat kita. Kita pakai beberapa cara, ya kan, yang dinamakan referral marketing, ya kan, memberikan referensi ke orang lain. Bisa kita buat dalam bentuk email sharing, ya kan. Jadi kita kasih sebuah penawaran lewat email. Nanti di dalam email ini bisa di forward lagi ke orang, ya kan, pakai kode yang sudah dibuat khusus untuk kita, sehingga kalau kode itu diklik, kita akan dapat bonus, kemudian orang yang mengklik juga dapat diskon potongan. Atau bisa pakai referral code invite system, ya kan, kamu udah punya referral code-nya, kamu kirim, ya kan. Atau juga bisa social network sharing, ya kan, langsung share dari Facebook, dari Instagram, itu juga bisa. Nah, lalu selain itu juga bisa melakukan content marketing strategy. Ini yang sebenarnya anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang udah pintar banget tuh bikin konten, ya kan. Karena punya bahan yang bisa dibuat secara gratis, ya kan. Tinggal seberapa kreatif kamu dalam membuat konten. Gitu. Kamu sudah punya wadahnya nih, bisa bikin YouTube, bisa bikin akun di TikTok, ya kan. Bisa bikin blog, kemudian bisa bikin podcast gitu. Nah, wadahnya sudah ada, ya kan. Hal-hal yang untuk kamu bisa berkreasi udah terbuka semua secara digital dan itu bisa dilihat semua orang. Tinggal sekarang gimana bikin konten yang menarik di dalam situ. Ini juga salah satu aspek di digital marketing ya. Gimana sih cara bikin mapping konten yang menarik? Ada banyak cara ya kan, tapi ada satu hal yang harus paling kamu ketahui terlebih dahulu. Persona apa yang kamu bangun ya kan? Dan maksudnya persona itu begini. Kamu tuh ingin dikenal sebagai produk apa? Misalkan hijab tadi ya, mau dikenal sebagai personanya adalah hijab brand premium, ya kan, brand-brand mahal seperti itu, atau itu adalah produk yang murah yang bisa dinikmati semua orang. Itu mempengaruhi konten yang akan kita buat. Nah, karena itu tadi ya, membangun ada beberapa cara ya, kalau kita bilang marketing funnel yang saya jelaskan tadi ya. Yang top bagian awareness ini, cara kita membangun kesadaran orang, maka ide konten apa yang bisa dibuat. Nah, di sini sudah ada surveinya nih. Jadi kalau untuk biar orang tuh paham tentang produk kita buat konten yang how to ya. Gimana caranya tips-tips melakukan misalkan seperti yang kalian bisa sering lihat ya. Tips-tips mengerjakan Excel dengan mudah, misalkan gitu ya, atau how to apa gitu, yang bisa jadi nggak ada kaitannya sama produkmu, tapi orang suka gitu dapat tips-tips menarik dari kamu. Atau bisa bikin infografik, ya kan, yang bagus, bisa bikin video tutorial, bisa bikin success story, ya kan, orang-orang yang sudah sukses yang menggunakan brand kamu. Nah, dan di sini juga ada surveinya, channel apa ya, atau saluran apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan traffic orang ke konten kita. Haji, Raisen mau bertanya, silakan. Halo? Atau kepencet itu? Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung open mic ya. Kita sesi tanya jawabnya mengalir aja. Wildan, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Sebentar, tahan dulu ya Wildan. Oke. Silakan Dan. Gini Pak,
Gimana sih Pak cara buat kayak biar customer itu loyal juga, terus juga kadang kan bukan kehabisan ide sih, kadang suka kepikiran kalau buat konten apa lagi gitu-gitu, kalau misalnya datang pikiran kayak gitu-gitu gimana ya Pak ya, buat ngejaga loyal customer sama buat ngejaga kalau kita itu tetap bisa bikin konten terus gitu loh Pak, biar tetap eksis di mata customer gitu. Itu gimana Pak? Baik. Terima kasih Baik. Pak. Ya, terima kasih. Ya, yang jelas tadi ya, kita harus membredel ya tipe-tipe customer kita seperti corong yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Yang dicorong ini ya, kita ingin membangun awareness, kemudian ingin membangun interest, desire, action, loyalty ya. Jadi kalau kita bilang soal loyal tadi, itu udah corong paling bawah gitu ya. Kan kalau loyal kan dia harus beli dulu, ya nggak? Udah beli, tapi belinya nggak sekali ya, beli lagi, bahkan dia mereferensikan ke teman-temannya, ya kan? Itu punya cara yang berbeda-beda dan itu harus dilakukan semua nih di masing-masing corong ini gitu. Ketika kita membangun awareness seperti yang sini tadi ya, maka konten-konten yang kita buat sebelumnya ini adalah ininya dulu ya, cara ataupun tempat untuk bikin kontennya ya, bikin blog, artikel. Kenapa artikel ini penting? Karena kan orang tuh kadang searching di Google, dia tuh nggak searching produk kita, tapi dia searching apa yang ingin dia cari gitu kan. Kayak misalkan saya mau searching materi kuliah SIM misalkan gitu ya, atau saya mau searching tempat makan yang enak di Jogja misalkan gitu. Itu biasanya kan kita muncul artikel-artikel ya enggak. Nah, yang mana kadang artikel ini tuh pas diklik itu bisa masuk ke laman ya, laman web, yang di dalam laman web itu nanti kita kasih tuh biar orang dapat dulu jawabannya kan. Nanti pas habis dapat jawaban baru di dalamnya bisa kita selip-selipin promo-promo ya kan, kita selip-selipin banner-banner iklan kita gitu. Atau tadi yang jadi affiliate tadi ya, bisa taruh kode affiliate-nya sekalian di situ gitu. Itu penting banget bikin blog artikel ya kan. Untuk jenis-jenis konten apa yang dibuat, nah ini tadi saya bilang untuk membangun awareness ya, how to guide itu paling besar orang akan cari ya. Kamu buat konten-konten yang orang tuh mau cari tips-tips ya, misalkan tips bikin apa ya, biasanya di TikTok tuh saya suka lihat tuh cara untuk bikin mudah kita ngatur paragraf di Microsoft Word ya kan, biar nggak berhamburan ya kan, biar sama-sama lurus tuh seperti apa. Jadi ada tips-tips tertentu tuh. Itu yang akses pasti banyak gitu kan. Kemudian bikin infografik ya kan, orang tuh malas baca gitu ya, dia suka lihat gambar-gambar gitu. Atau bikin video-video tutorial, itu orang suka melihatnya gitu. Itu konten untuk membangun awareness tadi di level TOFU ya, top of funnel yang bagian atas yang di sini, membangun awareness gitu. Konten kita ya mungkin nggak langsung bicara soal produk kita gitu. Dan juga bisa jadi dia nggak bicara secara langsung tentang apa sih exact problem masalah yang dihadapi orang gitu ya. Tapi dengan melihat konten kita, orang tuh langsung ngerasa oh iya ya, ini nih yang saya butuhin tuh gitu. Maka itu akan menjadi suatu hal yang bagus yang akan buat orang balik lagi ke tempat kita. Itu membangun awareness seperti itu. Caranya gimana? Ya tadi organic search tadi maksudnya yaitu orang yang tiba-tiba searching sendiri ya kan. Maka harus siapin banyak blog artikel-artikel di situ gitu. Di bagian social media marketing juga harus tetap dilakukan gitu ya. Email marketing, influencer dipakai ya kan. Nah, di sini ada nih. Gitu. Tapi sedikit aja, influencer itu cuma 20% aja. Yang paling penting memang orang organic search, orang searching sendiri dan kemudian diarahkan ke tempat kita. Nah, lalu di bagian middle ini orang udah kenal tadi ya. Tantangannya adalah dia setelah kenal dia mau beli nggak gitu. Maka konten yang kita buat, kita harus menggunakan ini ya, apa sih channel yang baik digunakan ya, email marketing, kirim email,
kalau sekarang misalkan kalau nggak pakai email juga pakai WA juga bisa gitu ya. Maka penting banget kamu buat sebuah konten yang orang kemudian mau kirim datanya gitu, supaya kamu punya database yang bisa kamu infokan dari waktu ke waktu ke orang. Atau kalau orang malas ngasih nomor WA ya alamat email seperti itu. Terus di sini juga ada social media marketing ya kan, atau organic search, paid advertising juga nomor 4 besar seperti itu. Nah, untuk orang yang loyal, biar orang lebih loyal itu di bagian bawah atau BOFU ya, bottom of funnel. Nah, kontennya harus berupa product overview. Jadi dari kamu unboxing ya, kayak unboxing produkmu gitu, mereview, mengoverview produk. Oh, produk saya itu misalkan kamu mau jual handphone ya kan, isi dalamnya apa aja gitu. Kalau kamu jual makanan gitu ya, bikin kuliner, maka kulinermu apa aja gitu. Itu yang harus kamu review. Ya. Terus ada customer review juga. Jadi nggak hanya kamu yang bikin review ya, customer bikin review gitu. Terus ada success story, ada testimoni ya kan, ada video tutorial. Nah di sini ini adalah yang paling besar yang akan membuat orang jadi lebih loyal ke dalam produk kita dengan secara strategi content marketing seperti itu ya. Oke. Nah sekarang channel marketing apa lagi sih yang bisa dipakai ya kan? Yang jelas marketing channel itu ada yang earn gitu ya, kemudian pay, on, dan share ya. Marketing channel yang kamu miliki sendiri itu apa? Website, blog, kemudian konten ya kamu bikin ya kan, entah itu di sosial mediamu. Terus ada juga marketing channel yang bisa di-share ya kan, itu seperti sosial media, dari mulut ke mulut ya kan, referral, atau yang berbayar ya kan, kamu pasang iklan di Google, di banner ads, di social media ads gitu ya. Atau marketing yang harus kamu dapatkan ya. Maksudnya gini, orang kemudian membahas tentang produkmu melalui media-media tuh. Juga di review di media online seperti itu. Atau ada blogger atau influencer yang juga mereview produkmu seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh channel-channel marketing yang bisa dipakai ya. Nomor 1 tuh yang paling cukup ampuh tuh viral marketing ya kan. Kamu bikin sebuah video di YouTube, kemudian views-nya banyak ya kan. Bahkan kalau di YouTube nggak hanya bisa beriklan, tapi juga bahkan bisa kamu dapat AdSense-nya lagi ya kan, dapat bayaran dari YouTube lagi gitu. Sama di TikTok saya pikir juga sama ya. Gitu. Bikin sesuatu yang viral kan, kadang-kadang kan begitu ya, orang nggak langsung jualan dulu, dia viral dulu. Setelah dia viral, akhirnya dia jual apapun orang mau beli ya kan. Ada banyak contohnya para selebgram seperti itu. Atau pakai cara public relation. Nah, public relation ini pakai cara yang konvensional lah. Kamu undang media ya kan, press release, kemudian diliput oleh media. Karena semakin banyak produk kita diliput oleh media, maka nanti di Google indeks kita makin bagus gitu. Ketika orang searching produk kita banyak gitu, reviewnya, orang akan lebih percaya terhadap produk kita ketika yang mereview itu nggak hanya website kita pribadi ya kan, tapi ada dari media-media lain juga yang mereview usaha kita, atau kita ada liputan lah tentang usaha kita, itu akan lebih bagus. Atau bisa pakai pola unconventional PR ya kan, public relation yang tidak konvensional. Itu caranya ya gini, bikin artikel-artikel yang clickbait gitu ya. Misalnya contoh gini ya, ada anak muda Singapura ya kan mau terjun ke wirausaha bersih-bersih kamar kos, misalkan ini dia gambar dia bersihin toilet ya kan, padahal dia itu lulusan dari Oxford gitu, tapi mau jadi freelance cleaning ya kan. Itu tuh salah satu cara yang bikin orang akhirnya sadar sama brand kita juga. Atau bisa juga pakai search engine marketing ya kan. Ini sangat mengandalkan teknologi dari Google Search. Kita nggak bisa bahas di lain waktu ya. Yang jelas brand produk kita akan banyak dibahas, akan mudah dicari di pencarian Google. Itu ada teknik-tekniknya.
ada banyak lagi cara marketing ya. Ada 19 cara seperti itu. Ya, ini cara-cara ini bisa kamu pelajari, bisa kamu pakai. Materinya nanti, materi pertemuan ini akan saya upload di Google Classroom kita, dan juga videonya juga akan saya upload, sehingga kamu bisa pakai untuk belajar ya. Untuk tugas bulanan, tugas individu, nanti sumbernya adalah dari materi slide saya ini. Tugasnya apa, nanti ditunggu aja ya, ditunggu aja sesuai silabus. Kalau nggak salah di pertemuan terakhir ya. Kalau nggak pertemuan terakhir, pertemuan sebelum akhir, itu ada kuis bulanan satu lagi. Seperti itu.